sebagai bentuk penyambutan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang begitu mulia, malam yang begitu berkah, yang mana di malam tersebut dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, mereka para ulama akan menyebutkan di kitab-kitab sejarah mereka terkait daripada radha'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang menyusui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyusui Nabi itu bukan hanya ibu beliau. Bahkan disebutkan sama ulama sejarah, riwayat yang paling banyak hampir 10 perempuan yang mendapatkan kemuliaan untuk menyusui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menyusui atau anak disusui oleh orang lain pada saat itu termasuk adat yang sangat lumrah sekali di kota Mekah Al-Mukarramah. Setiap anak yang lahir di kota Mekah pada saat itu tidak diasuh oleh ibunya, tidak disusui lama-lama oleh ibunya. Diriwayatkan Siti Aminah itu menyusui Nabi hanya 7 hari. Dari awal dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya 7 hari. Cuman beliau perempuan pertama yang menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali menyusui Nabi ya ibu Nabi sendiri, yaitu Siti Aminah. Hanya 7 hari. Setelah 7 hari disusukan beliau dengan perempuan lain. Ini untuk kelanjutan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan ada terus yang namanya hukum anak suson atau ibu suson. Makanya di kitab fikih kita, di semua mazhab, di pembahasan pernikahan, di akhir-akhir pembahasan pernikahan nanti dibahas bab suson. Ini bab penting untuk dipelajari. Karena kadang kita tanpa disadari anak kita titipkan ke bibinya misalkan, atau kita titipkan ke orang lain, anak ini nyusu sama orang lain. Dan tahunya ketika nyusu sudah memenuhi syarat, anak tersebut jadi anak suson bagi ibu yang menyusui. Kalau suson itu hukumnya sudah seperti anak kandung. Anak suson hukumnya seperti anak kandung. Cuman bedanya tidak dapat warisan, itu saja. Tidak dapat warisan atau tidak saling mewarisi. Ketika ibu susonnya meninggal, dia tidak dapat warisan, tidak berhak atas peninggalan ibu susonnya. Ketika anak suson meninggal, ibu tidak dapat warisan dari anak suson. Jadi hanya tidak saling mewarisi. Selain itu, seperti anak kandung. Dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab." Kata Nabi, hubungan suson itu seperti hubungan nasab, hubungan darah, seperti hubungan kandung. Makanya suatu hari datang laki-laki yang bernama Aflah. Ini laki-laki namanya Aflah. Datang ke Madinah dari Mekah, Muslim. Datang ke Madinah, mampir ke rumah Siti Aisyah. Izin mau masuk ke rumah Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, nanti dulu. Kenapa Aflah ini berani izin mau masuk ke rumah istri Nabi?
Karena Aflah ini paman susonnya Siti Aisyah. Siti Aisyah pernah nyusu dari istri kakaknya Aflah. Dikira Siti Aisyah hukum di zaman jahiliyah tidak sama dengan hukum Islam, penerapannya berbeda. Akhirnya kata Siti Aisyah, nanti dulu, aku izin dulu sama Nabi. Akhirnya Siti Aisyah izin sama Nabi. Kata Nabi, "Idzani lahu fa innahu ammuk." Izini, kata Nabi, masuk. Tidak apa-apa. Karena Aflah itu pamanmu. Karena Aflah itu pamanmu. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, ini beliau bukan tidak percaya, hanya untuk meyakinkan diri beliau. Ya Rasulullah, aku ini nyusu ke saudaranya Aflah, bukan ke Aflahnya. Kata Nabi, sama saja wahai Aisyah. Karena kamu nyusu ke saudara Aflah, saudaranya Aflah jadi bapak susonmu, maka semua saudara bapak susonmu jadi pamanmu. Jadi pamanmu. Disitulah Nabi menyampaikan hadis, yahrumu birradha ma yahrumu bin nasab. Pokoknya setiap yang mahram ke kita dari hubungan darah, maka ketika kita nyusu ke perempuan lain atau anak tadi menyusu ke perempuan lain, maka semua yang mahram kepada keluarga tersebut mahram kepada anak yang disusui. Itu hukum susu. Jadi misalkan ini anak nyusu ke perempuan, maka suami perempuan tersebut, suami yang menyebabkan perempuan itu keluar susu, artinya suami yang dari suami tersebut perempuan itu melahirkan. Kan normalnya Pak, seorang perempuan tidak mengeluarkan ASI kecuali habis melahirkan. Walaupun terkadang ada, bisa terjadi, diriwayatkan sama ulama, di antara perempuan-perempuan yang menyusui Nabi itu ada yang perawan. Ini kan jarang terjadi ya. Wallahu a'lam, terjadi tidak kecuali kepada Nabi. Perempuan perawan, tapi ketika menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan sama ulama sampai 3 perempuan ada. Dari 10 perempuan yang tadi menyusui Nabi, 3 diantaranya masih perawan, tapi keluar susunya, maka jadi ibu susun Nabi. Dari kejadian tersebut, Imam Syafi'i, imam kita, berpendapat bahwasannya ketika misalkan terjadi di zaman sekarang, ada anak yang nyusu ke perempuan, perempuan tadi masih perawan, maka anak tersebut jadi anak susun perempuan tersebut. Yang penting sudah mungkin perempuan tersebut untuk hamil. Kiranya perempuan tadi bisa untuk hamil umurnya, ketika dia menyusui bayi, misalkan keluar ASINya, maka perempuan tersebut jadi ibu susun untuk bayi yang dia susui. Ini disepakati atau dikuatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi kita ulangi. Yang penting perempuan tadi umurnya sudah memungkinkan untuk dia hamil. Di dalam kitab fikih disebutkan perempuan memungkinkan untuk dia hamil ya ketika haid. Ketika dia datang bulan umur 9 tahun Hijriyah, tentu patokannya umur dari bulan Arab, datang bulan bisa udah dia untuk hamil. Nah, ketika misalkan jadi ada anak umur 10 tahun, 11 tahun menyusui bayi, keluar ASINya, maka anak tersebut, perempuan tersebut jadi ibu susun bayi yang dia susu. Jadi tidak mesti ASINya itu keluar habis melahirkan, tidak. Walaupun itu normalnya. Perempuan tidak akan mengeluarkan ASI kecuali habis melahirkan. Nah, ketika anak ini menyusu ke satu perempuan, maka yang punya susu, ibunya tadi jadi ibunya, suaminya jadi ayahnya, saudara anak-anaknya jadi saudara dan saudarinya. Jadi ini anak
kita tarik masuk ke keluarga yang menyusui. Itu aja simpelnya. Anak ini yang nyusu ke perempuan lain, anak ini kita tarik, anggap kayak jadi anak kandung yang menyusui. Jadi semua anak dari ibu yang menyusui, saudaranya, saudarinya, saudara-saudari bapaknya, bapak susonnya, pamannya, bibinya, dan seterusnya. Udah anggap kayak ini anak-anak dari ibu yang menyusui. Tapi keluarga yang menyusui tidak ada kaitan dengan keluarga anak. Keluarga yang menyusui tidak ada kaitannya dengan keluarga bayi tersebut. Tidak mahram jadi. Oh misalkan bayi ini sudah punya kakak misalkan. Maka kakak bayi tersebut tidak mahram ke ibu yang menyusui adik bayinya. Yang hanya mahram bayi itu ke keluarga yang menyusui. Keluarga yang menyusui tidak ada kaitan dengan keluarga si bayi. Itu hukum suson di dalam syariat Islam. Tentunya anak tersebut ditetapkan jadi anak suson itu dengan dua syarat, kata ulama. Yang pertama, harus anak tersebut umurnya belum sampai 2 tahun ketika menyusu ke perempuan lain. Belum sampai 2 tahun. Karena memang batasan dari Allah, dari syariat, untuk anak nyusu ke ibunya, asupannya ASI itu sampai 2 tahun. Ini yang paling bagus. Maka disebutkan sama Al-Quran, haulain kamilain. Allah takkidkan haulain. Haulain itu musanna dari haul. Haul itu 1 tahun. Haulain berarti 2 tahun. Kamilain. Allah nyebutkan 2 tahun yang pas, jangan 2 tahun kurang. Nah, jadi kalau bisa untuk anak kita, cucu kita misalkan, asupan asinya itu dilanjutkan sampai umur bayi tersebut 2 tahun. Ini yang paling sehat. Kenapa? Karena disebutkan sama Allah di dalam Al-Quran. Allah tidak hanya mengatakan 2 tahun, tapi Allah kuatkan dengan 2 tahun kamilain, 2 tahun yang sempurna. Tidak 2 tahun kurang berapa bulan, tidak. 2 tahun yang sempurna, kata Allah. Nah, dari situ ulama mengatakan, ketika bayi tersebut belum 2 tahun nyusu ke perempuan lain, maka bayi tersebut jadi anak suson. Itu syarat pertama, belum 2 tahun. Kemudian syarat ketiga, bayi tersebut menyusunya 5 kali dan setiap kali menyusu sampai kenyang. Jadi kalau cuma dititipkan sekali, nyusunya cuma sekali ke ASI perempuan tersebut, maka belum dihitung anak suson. Harus sampai 5 kali. Tidak mesti 5 hari. 1 hari 5 kali bisa. Tapi setiap kali menyusu harus sampai ke kenyang. 5 kali nyusu sampai kenyang. Misalkan jam 6 pagi anak tadi nyusu. Kenyang, habis itu tidur dia. Dilepehkan. Jam 8 bangun, nyusu lagi. Sampai kenyang, berarti 2 kali. Terus dihitung ini, sampai 5 kali. 5 kali nyusu ke perempuan tersebut sampai kenyang, maka bayi tersebut baru jadi anak suson yang menyusuinya. Hanya 2 syarat itu. Jadi yang pertama, bayinya belum sampai umur 2 tahun. Yang kedua, nyusunya sebanyak 5 kali sampai ke kenyang. Maka anak tersebut, bayi tersebut jadi anak suson untuk keluarga yang menyusuinya. Seperti anak kandung, simpelnya seperti anak kandung, persis. Dari tidak batal wudhunya, dari batasan auratnya, cuman bedanya dengan anak kandung, anak suson tidak saling mewarisi. Itu saja. Tidak saling mewarisi. Nah, jadi bayi disusui dengan orang lain itu sudah dari adat dulu. Dari zaman, bahkan dari sebelum zaman baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Pada saat itu bayi di Mekah disusui oleh perempuan lain,
Disebutkan alasannya sama ulama, dan rata-rata yang menyusui tadi perempuan dari Bawadi, dari Badui. Badui itu yang bukan tinggal di kota. Badui lawan katanya Hawadir. Al-Imam Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah beliau menyebutkan definisi desa, definisi kota. Kalau kota itu, kata Imam Ibnu Khaldun, sudah ada pintu gerbangnya, jumlah penduduknya sekian, bangunannya itu sudah permanen, bangunan yang pakai pondasi, ada pasarnya, ada tempat penginapannya, ada rumah sakitnya. Itulah kata Imam Ibnu Khaldun definisi kota. Mekah pada saat itu sudah jadi kota, bangunannya sudah permanen. Badui, apa Badui? Itu orang yang tinggal di pasir. Mereka tinggal nyari sumber-sumber air. Mereka tidak tinggal di kota. Makanya tempat tinggal mereka tidak permanen. Hanya dari kemah saja. Itu Badui. Apa kelebihan Badui? Kelebihan orang Badui, bahasanya itu masih terjaga. Itu kelebihan Badui. Bahasanya masih terjaga. Jadi kebalikan dari kita. Kalau kita kan yang tinggal di kota, bahasanya makin bagus. Kan begitu. Kalau dulu di kota Mekah kebalikan. Yang tinggal di kota, nanti sastranya tidak tinggi levelnya. Susah untuk jadi sastrawan karena tinggal di kota, campur aduk dengan semua orang yang datang, apalagi pada saat itu kota Mekah termasuk kota yang sentral, dikunjungi oleh banyak penduduk. Anak-anak mereka yang ingin orang tuanya, anaknya tetap menjaga lidahnya itu tetap lidah sastrawan, pasti mereka titipkan ke ibu-ibu suson yang ada di Badui. Yang ada di Badui. Nah, makanya Al-Imam Asy-Syafi'i itu termasuk yang dititipkan sama ibunya di Badui. Imam Syafi'i. Oleh karena itu ulama mengatakan kalau kita perhatikan dari segi dalil, dari segi adu argumen antara Imam Syafi'i dan imam-imam lain dari mazhab-mazhab lain, Imam Syafi'i itu sering menangnya daripada imam-imam yang lain. Dan ini dikaji sama ulama, bukan fanatik, bukan. Secara istilahnya terang-terangan, fair-fairan mereka mengkaji. Rata-rata pendapat Imam Syafi'i itu lebih kuat daripada pendapat imam mazhab yang lain. Dengan bukti kalau kita tengok biografi dari setiap generasi ulama yang mengikuti pendapat 4 imam, Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Itu paling banyak yang pengikutnya ulama di mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini, Pak, pengikutnya dari zaman beliau sampai sekarang, ulamanya itu lebih banyak daripada mazhab-mazhab yang lain. Dan ulama ketika mengikuti Imam Syafi'i bukan karena mereka taklid buta, tidak. Mereka betul-betul mengkaji. Ketika Imam Syafi'i menguraikan satu pendapat dalil, itu pendapat beliau lebih kuat daripada pendapat imam-imam yang lain. Tidak semuanya, tapi kebanyakan. Kenapa alasannya kata ulama? Di antara alasannya karena Imam Syafi'i adalah sastrawan yang sangat terkenal. Ketika masih kecil di kota Mekah, beliau sama ibunya dititipkan di Badui. Berapa tahun? Padahal orang Arab aslinya. Memang orang Arab keturunannya. Imam Syafi'i kan dari Quraisy. Nanti nasabnya itu ketemu sama Nabi di Abdi Manaf. Imam Syafi'i bin Abdi Manaf. Tapi tetap sama ibunya dititipkan di Badui, di perdesaan atau di tengah gurun pasir, tinggal bersama mereka agar bahasanya, sastranya makin fasih. Itulah yang menjadikan beliau kuat ketika memahami
ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu alasan kenapa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lama disusui oleh ibu beliau. Jadi hanya 7 hari. Kemudian diserahkan sama ibu Nabi kepada ibu suson pertama Nabi Muhammad SAW, yaitu perempuan yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah ini juga tidak lama akan menyusui Nabi, karena Thuwaibah tinggal di kota Mekah juga. Thuwaibah hanya membantu Siti Aminah dalam menyusui Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa perempuan yang berkah ini? Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah adalah perempuan atau mantan budaknya Abu Lahab. Jadi Thuwaibah ini dulunya statusnya hamba sahaya. Milik siapa? Milik Abu Lahab, paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimerdekakan oleh Abu Lahab karena Thuwaibah adalah orang yang pertama kali memberi kabar kepada Abu Lahab bahwasanya kamu punya keponakan laki-laki. Ini termasuk pemikiran jahiliyah yang sesat. Ini sesat ya, salah. Tidak dibetulkan oleh syariat Islam. Mereka itu kalau dapat keluarga laki-laki, dapat anak lanang, ponakan lanang, cucu lanang, wah senangnya luar biasa. Tapi ketika mereka dapat anak perempuan, keponakan perempuan, cucu perempuan, kata Allah, "Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Di Al-Quran Allah ceritakan, mukanya berubah gelap, marah, tidak terima. Bahkan saking jahatnya ada sebagian yang rela tega mengubur putrinya hidup. Tidak semua, ada sebagian yang sampai mengubur putrinya hidup-hidup karena mereka beranggapan kalau dapat anggota keluarga wanita itu jadi beban, bukan jadi pendukung, pembela nanti. Tapi kalau dapat lanang, kaget bisa jadi pasukan. Bisa bantu kami, bisa bela kami ketika kami melawan musuh. Nah itu mindset orang di zaman jahiliyah. Datang Islam, Nabi nafikan itu semua. Dalam hadis, Nabi katakan, yang punya anak 3 perempuan dijamin masuk surga. Kata Nabi Muhammad SAW, punya anak 3 perempuan, dia bisa menjaga putri-putrinya, dia bisa mendidik putri-putrinya, masuk surga, kata Nabi. Akhirnya ada satu ibu-ibu tegak, ya Rasulullah, nganyang, 2 cak mana? Ya sudah, kata Nabi, 2 juga masuk surga. Lemak sahabat di zaman Nabi, asak berani pacak nganyang sama Nabi. 3 banyakan ke ya Rasulullah. Cak mana kalau 2 beh? Kata Nabi, 2 juga dapat jaminan masuk surga. Yang punya 2 putri perempuan dijaga, tapi bukan cuma melahirkan habis itu dilepas naudzubillah jadi ahli maksiat, tidak, dididik, dijaga, dinikahkan dengan laki-laki yang agamanya bagus, sholatnya getol, bagus, bertanggung jawab, maka kata Nabi, aku jamin masuk surga. Yang tadinya 3 jadi 2. Ini termasuk usaha dan upaya Nabi untuk menyingkirkan tadi pemahaman jahiliyah ketika tidak senang memiliki anak perempuan. Ini udah dinafikan sama Nabi. Di Al-Quran banyak Allah celah pendapat atau keyakinan jahiliyah tersebut. Di hadis juga banyak. Dengan contoh, Nabi punya putri 4. Nabi punya putri 4. Putra beliau 3. Semua meninggal masih kecil. Cuman putri beliau 4 yang hidup sampai dewasa, sampai menikah. Dicontohkan langsung oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Thuwaibah, hamba sahaya Abu Lahab tadi, ketika ngasih tahu Abu Lahab, kau dapat ponakan baru, lanang. Senang Abu Lahab. Saking senangnya Abu Lahab, spontan dia katakan, wahai Thuwaibah, kamu merdeka.
Nah, itu orang Arab dulu. Ketika yang bawa kabar hamba sahayanya, kabar tadi membahagiakan, langsung mereka merdekakan hamba sahayanya. Suwaibah, kau merdeka. Karena kau telah memberiku informasi kabar yang begitu menyenangkan, kamu aku merdekakan. Senang dengan kelahiran Nabi. Abu Lahab hanya pada saat itu senang dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu biasa. Bahkan tidak sampai di situ. Setelah Nabi diutus sama Allah, Abu Lahab orang yang paling memusuhi baginda Nabi Muhammad SAW. Paling musuhi Nabi itu Abu Lahab. Tetangga Nabi, tapi tiap pagi ganggu Nabi. Tiap pagi tugasnya Abu Lahab itu, aktivitas dia pertama kali meletakkan kotoran di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Bayangkan Pak, kalau sekali dua kali, ayolah sahabat, tiap hari. Kotoran di depan pintu rumah Nabi. Kadang duri-durian ditaruh sama Abu Lahab sama bininya, sama be. Sampai mati Abu Lahab benci sama Nabi. Tapi lihat apa yang dia dapatkan. Daripada senang sesaat dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Ini betul memang ceritanya lewat jalur mimpi, tapi diriwayatkan sama ulama. Memang bukan dari hadis, bukan dari Al-Quran, dari jalur mimpi, tapi diriwayatkan sama ulama. Bukan satu dua ulama, tapi puluhan ulama yang meriwayatkan cerita ini. Apa ceritanya? Ketika Abu Lahab mati, meninggal dunia, saudaranya, paman Nabi yang bernama Abbas bermimpi ketemu Abu Lahab. Abbas mimpi ketemu Abu Lahab. Abbas masuk Islam, walaupun Abbas paman Nabi itu sama Nabi ditugaskan untuk menetap di kota Mekah. Jadi Jadi mata-matanya Nabi Muhammad SAW. Kata Abbas, ketika Abu Lahab meninggal dunia, selama 1 tahun aku tidak mimpi-mimpi dia. Setelah 1 tahun aku baru ketemu dengan Abu Lahab. Di mimpi. Ditanya sama Abbas. Abbas ini saudaranya. Wahai Abu Lahab, apa yang kau dapatkan? Bagaimana keadaanmu? Ya, ini orang yang ganggu Nabi terus. Kata Abu Lahab, aku dalam keadaan yang sangat menderita. Disiksa sama Allah, azab. Pedih azabku, kata Abu Lahab. Cuman di setiap hari Senin aku dapat keringanan azab dari Allah. Di setiap hari Senin aku dapat keringanan azab dari Allah. Dan di setiap hari Senin libur. Di neraka itu katik Pak ceritanya libur. Kecuali untuk Abu Lahab. Ada liburnya. Cuman hari Senin bukan hari Minggu. Senin libur. Bukan hanya libur, kata Abu Lahab. Allah keluarkan dari sela-sela jariku susu. Sehingga aku bisa meminumnya. Jadi bukan hanya libur dari azab. Allah berikan Abu Lahab nikmat keluar susu dari sela-sela jarinya. Kenapa? Kata Abbas, apa yang menyebabkan kamu dapat kelebihan tersebut? Karena aku di malam kelahiran Nabi Muhammad memerdekakan Suwaibah. Senang dengan kelahiran Nabi, saking senangnya dia merdekakan budak perempuannya, yang nantinya budak perempuan ini akan menjadi ibu susun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita memang dari jalur mimpi yang dimimpikan oleh Abbas, tapi diriwayatkan oleh para ulama. Akhirnya ada ulama yang membuat syair. Kata yang bernama Al-Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi dari Damaskus, Suriah. Beliau mengatakan, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada." Kalau ini orang kafir, Abu Lahab kan kafir. Dengan nas Al-Quran, Abu Lahab kafir. Tidak ada khilaf. Jelas di surat Al-Masad bahwasanya Abu Lahab, istrinya masuk api neraka. Allah celah dirinya di Al-Quran.
Allah vonis dia masuk neraka di dalam Al-Quran. Ata annahu, tapi diriwayatkan dari jalur mimpi tadi. Abbas, paman Nabi yang bermimpi. Yukhaffafu anhu lissururi bi Ahmada. Diriwayatkan dia dapat keringanan dari siksaan karena apa? Karena senang dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadhannu, kata beliau, bil abdil ladzi tula dahrihi bi Ahmada masruran wa mata muwahhida. Kata Al-Imam Nasiruddin Ad-Dimashqi, maka kira-kira apa yang akan didapatkan kepada seorang hamba yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, dan setiap saat, setiap harinya dia senang, dia cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau yang cintanya cuman atau senangnya cuman sesaat dapat keringanan azab seperti itu, kata beliau, bagaimana dengan orang yang cinta sama Nabi seumur hidupnya? Bagaimana dengan orang yang cinta sama Nabi, rindu sama Nabi selama dia hidup? Bagaimana dengan orang yang mengamalkan semua yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad? Kira-kira diazab atau tidak? Jawabannya tentu orang yang penuh cinta dengan Nabi, tulus cintanya, tidak akan diazab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal cintanya tuh tulus. Abu Lahab dapat keringanan seperti itu. Cuman sesaat senang sama Nabi, sisanya dia ganggu Nabi terus. Bagaimana dengan orang yang setiap harinya cinta, senang, mengamalkan semua yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Abu Lahab dapat keringanan karena memerdekakan yang bakal menjadi ibu susun Nabi, bernama perempuan yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah itu juga sebelum menyusui Nabi, menyusui bayi-bayi yang lain. Nah, ini juga akhirnya nanti jadi bayi susun. Tadi lupa kita sebutkan. Jadi bayi susun itu, misalkan ada perempuan nyusui satu bayi dari keluarga ini, kemudian satu bayi dari keluarga lain, satu bayi dari keluarga ini, maka 3 bayi ini jadi saudara susun. Jadi bukan hanya anak kandung ibu yang menyusuinya, tidak. Tapi semua bayi yang dia susui itu jadi saudara susunnya semua. Makanya kata ulama, kalau misalkan kita ngamalkan adat ini, kita nitipkan anak kita untuk disusui oleh perempuan lain, itu harus banyak saksinya. Jangan diem-diem. Jangan diem. Jadi di beberapa masalah itu kita harus diumumkan. Harus banyak saksinya. Di antaranya ini, ketika bayi kita, anak kita nyusu ke perempuan lain, harus banyak yang tahu. Biar apa, Pak? Biar ke depannya tidak terjadi kesalahan. Takutnya nanti setelah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, mungkin anaknya, bukan bayi tersebut, tapi anaknya, takutnya terjalin hubungan pernikahan dengan saudara susun. Tidak boleh, tidak sah. Nah, makanya kata ulama, ketika kita menitipkan bayi kita untuk disusui oleh perempuan lain, itu harus diumumkan, harus banyak saksinya. Termasuk di dalam amaliyah, aktivitas kita yang harus banyak saksinya, menikah. Menikah itu harus banyak saksinya. Nah, kalau menikahnya yang kedua, yang ketiga, banyak saksinya repot, takutnya misalkan. Cuman tetap sunnah menikah itu banyak saksi. Yang tidak dianjurkan untuk diumumkan itu lamaran. Nah, sekarang kebalik. Lamaran itu kayak udah kawinan. Lamaran itu, Pak, ketika kita baru melamar, anak kita baru melamar, tidak dianjurkan untuk diumumkan. Lebih banyak yang tidak tahu, itu lebih bagus daripada banyak yang tahu. Lamaran jangan diumumkan. Kenapa? Karena kata ulama, mengutip dari hadis Nabi Muhammad, kullu dhi ni'matin mahsud.
Kata Nabi, setiap orang yang memiliki nikmat itu pasti banyak yang iri. Bagaimana? Misalkan putri kita dilamar sama pemuda, sama keluarga yang baik-baik, bertanggung jawab, ngelamar putri kita. Banyak yang tahu. Kan kalau ngelamar belum pasti jadi. Begitu. Banyak yang tahu. Ada yang iri, ada yang hasut. Oh, kenapa putri dia yang dilamar, bukan putri aku? Mulai dihasut. Oh, banyak Pak seperti itu. Jangan ngomong dakatik di zaman ini. Wong nak ngadu domba itu sampai rela metu ke modal untuk ngadu domba. Kata hasil kata apa dia rugi bensin, tapi dia metu ke modal bensin untuk ngadu domba. Itu banyak. Dia datang ke sana, dihasut, oh kamu hati-hati, keluarga itu begini, keluarga itu. Akhirnya bimbang. Yang tadinya sudah mantap jadi bimbang. Nah, makanya kata ulama, dalam urusan lamar-melamar itu jangan banyak yang tahu. Cukup keluarga inti yang tahu. Cukup orang yang kita harapkan musyawarah mereka, pendapat mereka, doa mereka. Itu yang tahu. Selebihnya jangan banyak yang tahu. Kita sudah istikharah, mantap. Kita selidiki ini pemuda atau keluarganya, keluarga baik-baik. Musyawarah dengan para tetua dari keluarga inti setuju semua yang memang akan memberikan pendapat yang baik, yang jujur. Sudah mantap. Kawin, ijab kabul baru diumumkan. Nah, kalau kawin ijab kabul baru diumumkan. Lamaran jangan tidak haram, cuman tidak dianjurkan. Termasuk yang harus kita umumkan ketika anak kita atau bayi kita, cucu kita mau menyusu ke perempuan lain. Biar banyak yang tahu, jadi sekiranya 20 tahun yang akan datang, ketika hampir terjadi, misalkan mereka ini saudara-saudari suson, ini dari keluarga ini pernah nyusu ke keluarga si ibu nyusu ini. Dari keluarga lain pernah nyusu juga, berarti kan saudara suson mau menikah. Cepat ditegur, tidak boleh kalian saudara suson. Jangan sampai itu terjadi. Makanya kata ulama, ketika kita menyusui anak kita dengan perempuan lain, harus banyak saksinya. Banyak yang tahu. Tentunya Suwaibah al-Aslamiyah banyak yang tahu ketika beliau menyusui Nabi besar Muhammad SAW. Di antara bayi yang beliau susui adalah Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sendiri. Sayyidina Hamzah itu hanya beda 2 tahun lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Paman Nabi, tapi umurnya hampir sepantar. Karena Abdul Muttalib menikah bukan hanya dengan satu perempuan. Jadi Hamzah itu bedanya sama Nabi cuma 2 tahun. Lebih tua Hamzah. Makanya Hamzah itu sempat disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi kalau kita baca biografi Sayyidina Hamzah, paman Nabi, beliau ini banyak kerabatnya dengan Nabi. Beliau paman Nabi. Karena Hamzah bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Hamzah juga saudara susun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama Nabi dan Hamzah nyusu kepada perempuan yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Hamzah juga sepupu Nabi. Hamzah ini misalnya Nabi. Dari mana? Dari ibunya. Ibu Hamzah itu kakak Siti Aminah. Atau sepupu Siti Aminah. Ada riwayat yang mengatakan sepupu, ada riwayat yang mengatakan kakak. Jadi Abdullah menikah dengan Aminah, Abdul Muttalib menikah dengan kakaknya Aminah. Tidak apa-apa, Pak. Ya jadi anak sama bapak, apa berarti? Besan. Atau peripian, maaf, peripian. Abdul Muttalib menikahi kakak Aminah, lahirlah Hamzah. Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, menikahi Siti Aminah, lahirlah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyiduna Hamzah itu misal Nabi dari ibu. Ibu Hamzah dan ibu Nabi kakak adik. Makanya mereka berdua hubungannya misal. Dan hubungan yang terakhir, Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib peripian dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi punya istri yang bernama Maimunah.
Maimunah punya saudari bernama Fatimah, istri Sayyiduna Hamzah. Jadi makanya ketika Sayyidina Hamzah meninggal, Nabi terpukul sekali. Ini bukan cuma paman lah iya, misan juga, saudara Suson. Kemudian peripian baginda Nabi Muhammad SAW, istri Hamzah, Fatimah, dan istri Nabi nanti yang bernama Maimunah, itu kakak adik. Ini hubungan Hamzah dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyiduna Hamzah itu termasuk yang disusui oleh Siti Al-Aslamiyah. Maka ya pernah setelah Sayyidina Hamzah meninggal, Nabi ditawari oleh sepupu-sepupunya, oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak nikahi putri Hamzah? Sayyidina Hamzah punya putri yang bernama Durrah. Kenapa tidak kamu nikahi putri Hamzah? Kan misan Nabi. Kata Nabi, tidak halal untukku. Putri Hamzah itu seperti keponakanku. Kenapa? Karena Hamzah saudara susana Nabi. Kata Nabi, tidak halal. Putri Hamzah itu mahramku. Bukan sepupu be. Hamzah paman Nabi. Putri Hamzah berarti sepupu Nabi. Tapi plus dari sepupu Nabi, Hamzah keponakan Suson baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, tidak halal untukku. Ini kurang lebih pembahasan baru setengah yang kita sebutkan dari terkait radha'un Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang menyusui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah lanjutannya akan kita lanjutkan di pertemuan yang mendatang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan taufik hidayah, sehingga insya Allah bisa menghadiri majlis-majlis berkah, majlis-majlis bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.